Sekarang kita masuk ke deret aritmatika, guys. Deret aritmatika ini sering juga dibilang deret hitung, artinya sama ya. Jadi, dari barisan yang berpola tadi itu kita jumlahkan. Maka artinya sudah deret aritmatika. Kesimpulannya deret itu bicara jumlah. Kalau baris itu bicara pola. Barisan yang berpola ini dijumlahkan, itulah dia deret. Nah, kalau dijumlahkan semua nama lainnya itu Sn. Sn itu jumlah n suku pertama. Kalau n-nya kita ganti 3, jumlah 3 suku pertama. Berarti yang kita jumlahkan U1, U2, U3. Kalau S4 sampai di sini nih kita jumlahinnya. Jumlah 4 suku pertama. Sn itu dirumuskan seperti ini, guys. N per 2 A tambah UN. Boleh juga nanti kita pakai rumus yang ini. N per 2, 2A tambah N-1 kali B. Hasilnya akan sama ya. Boleh juga Sn itu adalah N kali suku tengah. Jadi di sini syaratnya banyaknya suku, dia harus ganjil tadi supaya ada suku tengah. Jadi kalau misalkan S15 kali suku yang di tengah gitu ya, itu adalah S15. Terus manfaat Sn ini bisa juga nanti mendapatkan UN. UN itu adalah Sn kurang Sn-1. Jadi kalau misalkan n-nya kita ganti 3, U3 berarti S3 dikurang S2 ya. U3 ini. U3 berarti S3 dikurang S2 kan. Jadi nih habis nih. Tinggal yang ini nih, tinggal U3. Oke. Jadi ada juga nanti cara cepatnya. Secara umum Sn yang seperti ini tadi, bentuk umumnya nanti akan seperti ini. Sn sama dengan Pn kuadrat tambah Qn. Jadi yang pangkat 2 itu adalah bentuk umum Sn-nya aritmatika. Kalau pertanyaannya nanti UN, kita tinggal turunkan kurang koefisien n kuadrat. Jadi ini diturunin aja, guys. Coba kita turunkan Sn berarti 2Pn tambah Q. Ini dia. Kurang koefisien n kuadrat, berarti kan kurang P ya. Ini kurang koefisien n kuadrat. Setelah ketemu UN, bisa juga nanti kita mencari bedanya. Beda itu didapat dengan menurunkan Sn 2 kali. Jadi kalau Sn diturunkan 2 kali, jadinya beda B-nya. Nah ini tadi kita turunkan sekali nih. Turun sekali jadi begini. Kita turunin lagi jadi apa dong? Iya, 2B. Itu adalah rumus cepat yang bisa digunakan pada deret aritmatika. Ini kita langsung contoh saja. Suatu kawat dipotong menjadi 20 bagian sehingga potongannya membentuk barisan aritmatika. Jika potongan terpendek adalah 5 dan terpanjang adalah 81, tentukan panjang potongan ke-10 dan panjang kawat semula. Oke, guys, dapat ya logikanya soal ini? Ada kawat dipotong jadi 20 bagian, ini yang paling pendek, ini yang paling panjang. Tentukan panjang potongan ke-10 dan tentukan panjang kawat semula. Kesimpulan dari soal ini, kita dapatkan suku pertamanya adalah 5 karena yang terpendek, yang terpanjang adalah 81 karena yang terpanjang. Maka pertanyaannya tadi,
tentukan panjang potongan ke-10 dan panjang kawat semuanya, seluruhnya pada saat sebelum dipotong maksudnya ya. Dari sini saja guys, di sini ada rumus U20. Kita masuk ke rumus UN. Ini kan rumusnya ya. Berarti kan N-nya diganti 20 nih. Diganti 20 jadi A plus 19B. Terus U20 nya bisa kita ganti sama 81, A nya kita ganti 5, pindahlah 5 nya jadi 76. 76 dibagi 19, jawabnya 4. Jadi beda potongan panjang kawat adalah 4 cm. Pertanyaannya suku ke-10, ada suku pertama, ada bedanya. Ya sudah, kita bisa masuk rumus suku ke-10. Suku ke-10 apa dong? Iya, A tambah 9B. A-nya kita ganti 5, B-nya kita ganti 4. Sudah kita ganti jadi 5 plus 36 sama dengan 41 cm panjang potongan ke-10. Kita masuk ke pertanyaan panjang kawat semula. Ini dia rumus yang mau kita pakai. N/2 A plus UN. Boleh juga pakai rumus yang ini. Pakai rumus yang mana dong yang enak nih? Iya, pakai rumus yang atas saja ya, karena diketahui yang pertama sama yang terakhir. Oke, kita coba masukkan. S20 berarti N-nya ganti 20. Ini 20 per 2, A-nya tadi adalah 5. Yang terakhir tadi 81. Terus jadi 10 ini ya, 20 per 2, ini jadi 86. Jadi panjang kawat semula sebelum dipotong adalah 860 cm. Itu guys, contoh soal nomor 1 dari deret aritmatika. Contoh yang kedua guys, ini masih tentang deret aritmatika. Jadi kita punya pertanyaan seperti ini. Jumlah N suku pertama deret aritmatika dirumuskan Sn sama dengan 3N kuadrat min 4N. Tentukanlah suku ke-10 dan beda barisan tersebut. Jadi rumus yang akan kita pakai, rumus cepat yang tadi. Ini dia bentuk umumnya, sudah sama ya bentuk umumnya. Mendapatkan UN, kan ditanya suku ke-10, itu diturunkan kurang koefisien N kuadrat. Inilah dia tadi yang diketahui. Maka dari sini P-nya berapa? Iya, P-nya 3, Q-nya min 4 ya. Kita sesuaikan ke sini nih. P-nya 3, Q-nya min 4. Terus kita turunkan dia guys. Turun jadi 6N min 4 kurang koefisien N kuadrat. Koefisien N kuadratnya P. Ini kita bagusin penulisannya. UN sama dengan 6N min 7. Terus pertanyaannya suku ke-10. Tinggal kita ganti aja nih N-nya sama 10. Berarti suku ke-10 sama dengan 6 kali 10 min 7. Jawabnya 53. Itu adalah suku ke-10-nya. Boleh juga kita manfaatkan tadi rumus UN adalah Sn min 1 ya. Ini tadi manfaat rumus Sn. Jadi kalau pertanyaannya U10 kan berarti ganti 10 semua nih guys. Ganti 10, 10, ganti 10 jadi 9. Kita ganti 10, itu dia sudah. Sekarang setiap N kita ganti 10. Ganti 10 di sini nih. Jadi N-nya kita ganti 10 ke sini. Ganti 10 kurang ganti 9. Coba kita ganti. Ini dia.
U10 diganti 10 semua, dikurang diganti 9 semua. Maka kita aljabarkan dia. U10 sama dengan 260 kurang 207. Jawabnya 53 juga ya. Sama, ini kalau pakai rumus cepatnya, ini kalau pakai manfaat dari SN tadi. Pertanyaannya lagi adalah bedanya. Kalau kita pakai rumus cepatnya kan berarti diturunkan 2 kali ya. Mana dia tadi? Ini diturunkan 2 kali. Itu dia UN-nya. Turun 2 kali berarti jawabannya B-nya sama dengan 6. Oke ya, diturunkan 6, diturunkan 0. Itu dia guys. Contoh soal deret aritmatika yang kedua. Selanjutnya di sini adalah deret geometri. Sering juga dikatakan ini deret ukur, artinya sama. Jadi dari barisan yang berpola geometri tadi, ini dia, dijumlahkan semua guys. Sama ceritanya dengan deret aritmatika, dia dijumlahkan. Deret itu bicara jumlah, baris itu bicara pola, gitu ya. Terus SN itu adalah jumlah n suku pertama. Kalau n-nya kita ganti 3, berarti jumlah 3 suku pertama. Berarti sampai di sini nih kita jumlahin. Kalau diminta S4 berarti sampai sini guys. Nih. Jumlah 4 suku pertama. Rumus SN-nya geometri boleh nanti seperti ini. Kalau nanti R-nya rasionya lebih besar dari 1. Boleh juga nanti seperti ini kalau nanti rasionya lebih kecil dari 1. Walaupun sebenarnya mau pakai rumus yang mana aja hasilnya sama. Cuma menghindari negatif saja. Untuk rasio yang lebih besar dari 1 lebih enak ini. Lebih kecil dari 1 lebih enak pakai rumus yang ini. Berlaku juga UN itu adalah SN min 1. Jadi di aritmatika berlaku, di geometri juga berlaku rumus ini. Ada sedikit rumus cepatnya untuk deret geometri. Secara umum nanti deret geometri bentuknya seperti ini guys. Ini dia bentuknya deret geometri. Yang bisa kita buat kesimpulan dari sini adalah rasionya. Rasio adalah Q pangkat koefisien N, berarti Q pangkat C. Itu dia sedikit penjelasan untuk deret geometri. Kita cobakan contoh ya. Contoh untuk deret geometri. Kita punya soal seperti ini. Suatu tali dibagi menjadi 5 bagian dengan panjang membentuk barisan geometri. Jika panjang tali yang paling pendek adalah 16, yang terpanjang adalah 81, tentukan panjang tali semula. Oke, dari soal ini pertanyaannya panjang tali semula. Rumus yang akan kita pakai, masih ingat ya tadi pilihannya ada 2. Dari soal yang diketahui adalah ini dia suku pertama dan suku yang terakhir ya, potongan yang terpendek dan potongan yang terpanjang. Rumusnya tadi ini dia guys yang akan kita pakai. Boleh pakai rumus ini, boleh pakai juga yang ini, terserah ini. Terus dari sini berarti ditanya panjang tali semula, dipotong jadi 5 bagian. Berarti kan N-nya 5 ya. N-nya 5, A-nya sudah ada 16. Tinggal kita cari rasionya dong. Tinggal R-nya yang belum ada. Kalau mau masuk rumus ini, kita harus cari R-nya. Maka kita jabarkan aja ini suku kelima. Suku kelima apa dong? Iya, rumus UN adalah AR pangkat N-1. N-nya kita ganti 5. Ganti 5 nih. Ganti 5 kan jadi 4 ya. AR pangkat 4 sama dengan 81 nih. A-nya kita ganti 16. Kita
kita ganti 16 jadi seperti itu. Terus 81 per 16 ya, jadi R pangkat 4. 81 itu bisa dibuat 3 pangkat 4. 16 itu 2 pangkat 4. Kita keluarkan pangkat 4-nya, jadi 3 per 2 pangkat 4. Pangkat 4-nya boleh dicoret, berarti rasionya sama dengan 3 per 2. Rasionya sudah ketemu guys, 3 per 2, berarti lebih besar dari 1, lebih enak masuk ke rumus ini. Sudah ada semua guys. N-nya 5 karena dipotong jadi 5 bagian. A-nya 16, R-nya 3 per 2. Udah ada semua nih kalau masuk ke sini. Kita masuk ya itu. Ini sudah diganti A-nya, sudah diganti R-nya, N-nya diganti 5. Jadilah begini. Ini ada 3 pangkat 5, 2, 4, 3. 2 pangkat 5 itu 32. Satunya kita ganti 32 per 32. Terus 1/2 dikurang 1 kan setengah ya. Naik setengahnya, berarti jadi 2 kali 16. 2 kali 16 itu kan 32. Coret nih 32-nya semua dengan 2 kali 16. Tinggal 243 kurang 32. Jawabnya 211. Jadi panjang potongan kawat semula itu 211 cm. Itu guys untuk contoh yang pertama dari deret geometri. Ini contoh yang kedua, masih deret geometri. Katanya jumlah n suku pertama deret geometri dinyatakan dengan rumusan seperti ini. Tentukanlah suku kelima dan rasio barisan tersebut. Suku kelima dan rasionya. Maka dari soal ini yang diketahui apa dong? Ini dia SN-nya. Masih bisa kita aljabarkan ini guys. 2 pangkat N tambah 1 artinya 2 kali 2 pangkat N. Ini 2 kali 2 pangkat N tambah 2 pangkat N. Berarti kan 2 pangkat N-nya jadi 3 ya. Kurang 3. Ini bentuknya guys sudah sama dengan rumus cepat yang tadi. Ini dia tadi bentuk umum dari deret geometri. Seperti ini dia bentuknya. Terus tadi kesimpulannya rasionya Ki pangkat koefisien N. Dari sini kan Ki-nya 2 ya. Ki-nya 2. Terus koefisien N-nya 1. Kan 1N. Berarti koefisien N-nya ada 1. Terus sudah guys. Maka dari sini kalau kita sama ini, setarakan dengan yang ini, P-nya adalah 3, Q-nya 2, C-nya 1, itu dia yang penting. Maka dari sini rasio sama dengan 2 pangkat 1 ya. Q pangkat koefisien N, 2 pangkat 1. Rasionya 2. Sudah ketemu rasionya 2. Jadi sudah terjawab nih rasionya 2. Terus pertanyaannya lagi suku kelima. Kita manfaatkan rumus ini, Sn kurang Sn min 1. Maka N-nya kita ganti semua dengan 5 karena pertanyaannya suku kelima. Kita ganti ke rumusan yang ini aja guys. Ini boleh, ini juga boleh, ini juga boleh karena ini semua sama. Kesini aja ya, lebih sederhana. N-nya kita ganti semua sama 5. Berarti S5 kurang S4. Ini dia ganti 5 kan 4 ya. Kita ganti 5. Ganti 5 jadi begini. Ganti 4 jadi begini. Terus kita aljabarkan. Jadilah begitu guys. Ini 96 kurang 3, ini 48 min 3. Jadi 93 min 45, jawabannya 48.
Itu dia suku kelima dari deret geometri yang dimaksud. Oke guys, mudah-mudahan paham dari penjelasan ini. Ini bagian yang terakhir guys untuk pelajaran barisan dan deret ya. Kita masuk ke deret geometri tak hingga. Jadi guys, deret geometri tak hingga itu penjumlahan barisan geometri tadi, dia dan seterusnya tak ada batasnya. Makanya namanya S tak hingga, dijumlahkan terus sampai yang terakhir. Ini nggak ada yang terakhirnya, dijumlahin terus sampai tak terhingga, namanya S tak hingga. Maka nanti bentuknya ada dua. Yang pertama namanya konvergen, yang kedua namanya divergen. Kalau konvergen, barisan itu semakin kecil. Kalau divergen, barisan itu nanti semakin besar. Akan kita bahas satu persatu. Ini yang konvergen, bahasa lainnya nanti mempunyai limit jumlah. Itu artinya sama dengan konvergen. Contoh saja langsung, di sini ada barisannya 8 tambah 4 tambah 2 dan seterusnya kan. Ini semakin kecil dia nilainya guys. Itu maksudnya dia konvergen. Semakin kecil nilainya. Jadi kalau ditanya nanti jumlah ini semua, S tak hingga itu dirumuskan A per 1 min R. Syaratnya supaya dia barisan itu mengecil nilainya, maka nilai mutlak rasio lebih kecil dari 1. Pada pelajaran nilai mutlak, kalau tanda lebih kecil kan kita buat penyelesaiannya rasio di antara min 1 sampai 1 ya. Itu dia deret geometri yang konvergen. Kita contoh yang divergen, yang mau dijumlahkan setengah tambah 1 tambah 2 dan seterusnya. Bisa bayangkan guys, ini makin lama semakin besar yang mau dijumlahkan. Jadi kalau pertanyaannya S tak hingga, ya tak hingga jawabannya, karena semakin lama semakin besar. Oke? Nanti cirinya untuk yang divergen, nilai mutlak rasio lebih besar dari 1. Rasionya lebih besar dari 1. Supaya dia semakin besar. Di pertidaksamaan menyelesaikan nilai mutlak ini, rasio lebih kecil dari min 1 atau rasio lebih besar dari 1. Oke, untuk yang divergen nggak usah terlalu diperhatikan guys, karena belum ada pernah pertanyaan deret geometri tak hingga yang divergen. Selalu pertanyaannya yang konvergen. Ingat, ini rumusnya. S tak hingga adalah A per 1 min R. Orang suka bilang air, biar gampang ingatnya. Air. Syaratnya dia seperti ini. Nanti mengerjakannya buatlah rasio di antara min 1 sampai 1. Analisis sedikit guys, ini tentang deret geometri tak hingga. Jadi di sini ada suku pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh. Masing-masing rumusnya kan seperti ini dia. Suku ketiga AR kuadrat, kelima AR pangkat 4, AR pangkat 6. Ini semua namanya suku-suku yang berindeks ganjil ya. Ini kan suku yang berindeks ganjil nih. 1, 3, 5, 7. Terus kalau kita jumlahkan dengan suku yang berindeks genap, ini masing-masing rumusnya adalah seperti ini. Ini dia suku yang berindeks genap. Kita jumlahkan semua kan berarti S tak hingga tadi ya. Dirumuskan S tak hingga itu adalah A per 1 min R. Maka kita bicara deret geometri yang konvergen guys, oke? Kita tidak bicara yang divergen karena tidak pernah ada pertanyaan yang divergen. Terus dari sini tadi kita sudah definisikan ada suku yang berindeks ganjil, ada suku yang berindeks genap.
Bisa lihat guys, suku-suku yang berindeks ganjil ini membentuk deret geometri juga. Geometri tak hingga juga, karena ini diterusin juga ini guys, terus dan seterusnya. Tak terhingga dia banyaknya. Maka menghitung suku-suku yang berindeks ganjil ini pakai rumus ini, kan ini rumus S tak hingga. Pakai rumus air tadi nih, A per 1 min R. A-nya tetap A, rasionya apa dong? Coba kita bagi nih, AR kuadrat bagi A. Atau AR pangkat 4 bagi AR kuadrat. Dapat dong rasionya? Berarti rasionya pada saat suku yang berindeks ganjil, rasionya jadi R kuadrat. Oke? Jadi kalau ada pertanyaan jumlah suku yang berindeks ganjil, ini rumusnya guys. Kita lanjut suku yang berindeks genap. Maka kita perhatikan yang warna biru ini, yang warna biru. Rumus menghitung ini kan membentuk deret geometri tak hingga juga ya, yang warna biru ini kalau diterusin. Maka S tak hingganya kita pakai rumus ini. Tapi coba kita lihat rasionya. Rasionya apa dong? AR pangkat 3 bagi AR pangkat 1, R kuadrat. Setuju ya rasionya? Jadi R ini kita ganti sama R kuadrat. Itulah dia rumus suku-suku yang berindeks genap. S tak hingganya. S tak hingga suku-suku geometri yang berindeks genap. Kesimpulan lainnya, berarti ini kan suku yang berindeks ganjil. Ditambah suku-suku yang berindeks genap, berarti kan jadi semua ya. Jadi S tak hingga ya. Kesimpulan yang kedua, berarti rasionya guys adalah suku-suku yang berindeks genap dibagi suku yang berindeks ganjil. Bisa bayangkan guys, ini yang berindeks genap, kalau kita bagi dengan yang ganjil ini, kan coret semua, sisanya R. Oke ya. Ini rasio adalah suku yang berindeks genap dibagi suku yang berindeks ganjil. Kita coba contoh biar lebih paham. Ini contohnya guys. Jadi jumlah deret geometri tak hingga ini adalah berapa katanya? Kita buat kesimpulan saja dari pertanyaan ini. Suku pertamanya adalah 8, rasionya setengah. 4 per 8. Boleh juga 2 per 4, rasionya setengah. Pertanyaannya S tak hingga. Tadi rumusnya adalah A per 1 min R. A-nya ada, R-nya juga ada. Tinggal masukin nilai-nilainya. Itu sudah masuk nilainya. 8 per 1 min setengah. Ini setengah ya. Berarti 8 per setengah. Setengahnya naik. Jadi S tak hingganya itu 16. Jadi kalau barisan ini diterusin sampai tak terhingga, jumlahnya semua itu akan 16. Kita masuk contoh yang kedua. Suatu deret geometri mempunyai limit jumlah dengan suku pertama A, pembanding adalah 2 log X min 3. Tentukan nilai X yang memenuhi katanya. Ingat guys, tadi kalau katanya mempunyai limit jumlah, itu kan artinya sama dengan konvergen ya. Syaratnya konvergen tadi nilai mutlak rasio lebih kecil dari 1. Penyelesaiannya kita buat rasio di antara min 1 sampai 1. Ini pembanding adalah rasio guys. 2 log X min 3 ini boleh kita ganti sama 2 log X min 3. Terus supaya kita bisa mencoret guys, maka ini kita jadikan logaritma semua. Ini jadikan logaritma, ini jadikan logaritma dengan basis yang sama-sama 2. Kalau nanti
masih kurang paham tentang logaritma, ada link di deskripsi ya guys, boleh ditonton videonya. Maka min 1 ini bisa kita rubah jadi 2 logaritma 2 pangkat min 1. Jadiin pangkat saja guys, jadiin pangkat. Ini jadiin pangkat nih. Nilainya ini adalah 1, nilainya ini adalah min 1. Supaya kita bisa coret nih, coret, coret. Setelah kita coret, tinggal 2 pangkat min 1 adalah setengah. Coret sisa 2, ini dia 2. Terus kita tambahkan semua dengan 3. Karena pertanyaannya X, kita nggak perlu min 3 nya. Kita tambahkan semua dengan min 3, tambah min 3. Kita tambahkan semua dengan 3, karena kita nggak perlu min 3 ini. Tambah 3, tambah 3, tambah 3. Semuanya ditambahkan 3, jadi seperti itulah dia. X-nya di antara 3,5 sampai 5. Adapun syarat logaritma, numerusnya ini harus lebih besar dari 0 ya. Jadi kita buat X min 3 besar 0. Jadi X lebih besar dari 3, ini semua kan lebih besar dari 3 ya. Jadi tidak berpengaruh untuk syarat numerus. Jadi jawabannya adalah seperti ini. Ini merupakan soal SBMPTN guys. Boleh diulang-ulang, ditonton sampai paham guys. Kalau ada pertanyaan, silahkan isi kolom komentar. Itulah dia guys yang bisa dijelaskan dari barisan dan deret. Terima kasih telah menonton guys. Thank you.